Halo sahabat cinta Kicau Mania. Pernah nggak sih kalian merasa sudah kasih jangkrik banyak-banyak setiap pagi dan sore, tapi murai batu kesayangan kalian malah cuma diam 1000 bahasa, atau justru jadi malas gerak? Banyak Kicau Mania pemula yang terjebak dalam mitos bahwa semakin banyak jangkrik, maka burung akan semakin gacor. Padahal, pemberian jangkrik yang asal-asalan justru bisa jadi bumerang yang mematikan buat performa si burung. Hari ini, kita akan bongkar tuntas rahasia menentukan porsi jangkrik yang presisi, supaya murai batu kalian punya tenaga fighter yang stabil, suara yang menggelegar, namun tetap memiliki bentuk tubuh yang atletis, tanpa sedikit pun lemak berlebih. Simak penjelasan mendalam ini, karena satu kesalahan kecil dalam porsi pakan bisa merusak konsistensi burung kalian selama berbulan-bulan. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar dunia burung berkicau. Pada video kali ini, kita tidak hanya akan bicara soal angka, tapi kita akan masuk ke dalam pemahaman fisiologi burung murai batu. Mengatur porsi jangkrik itu sebenarnya mirip seperti kita mengatur asupan protein bagi seorang atlet. Kalau kurang, dia akan lemas dan tidak bertenaga saat bertanding. Tapi kalau kelebihan, dia akan kegemukan, nafasnya pendek, dan kehilangan kelincahannya. Di sini, saya akan membagikan metode observasi yang saya gunakan selama bertahun-tahun untuk menemukan angka ajaib porsi jangkrik bagi setiap individu burung. Karena kita tahu, setiap murai batu punya karakter dan kebutuhan metabolisme yang berbeda-beda. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembahasannya. Kenapa sih harus jangkrik? Jangkrik adalah sumber protein hewani utama yang paling mudah didapat dan disukai oleh murai batu. Di dalam tubuh jangkrik terkandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bulu, kecerdasan otak dalam merekam suara masteran, dan tentu saja sebagai bahan bakar energi untuk berkicau. Namun yang perlu kalian pahami adalah kandungan lemak pada jangkrik, terutama jangkrik yang sedang mengandung telur atau jangkrik berukuran besar. Jika kita memberikan jangkrik tanpa aturan, tumpukan lemak ini akan bersarang di bawah kulit dan di sekitar organ dalam burung, yang kita kenal dengan istilah obesitas. Burung yang obesitas biasanya akan terlihat malas, jarang berkicau, dan ketika dipancing lawan, dia hanya akan membalas dengan gaya yang tidak maksimal atau bahkan turun ke dasar sangkar. Langkah pertama untuk menentukan porsi jangkrik adalah dengan melakukan tes karakter. Caranya, mulailah dengan porsi standar, misalnya 5 ekor di pagi hari dan 5 ekor di sore hari selama 1 minggu penuh. Selama seminggu ini, kalian harus mengamati dengan teliti. Apakah burung terlihat sangat lapar dan langsung menyambar jangkrik dengan beringas, ataukah burung terlihat santai dan menyisakan jangkrik di dasar sangkar. Jika setelah makan 5 ekor burung masih terlihat mencari-cari makanan dan aktif bergerak lincah, itu tandanya porsi tersebut mungkin masih kurang, atau sudah pas, tapi energinya sangat tinggi. Namun, jika burung terlihat mengantuk atau hanya diam setelah makan, bisa jadi 5 ekor itu sudah terlalu mengenyangkan buat dia. Observasi ini adalah kunci utama sebelum kita masuk ke tahap penyesuaian porsi yang lebih mendalam. Setelah seminggu observasi awal, sekarang saatnya kita mencari batas maksimal atau titik gacor. Cobalah untuk menaikkan porsi secara bertahap, satu persatu. Misalnya, jika awalnya 5, naikkan jadi 6 ekor. Lihat reaksinya selama 3 hari. Jika burung menjadi lebih rajin berkicau dan bongkar isian, berarti kita menuju arah yang benar. Tapi ingat, jangan pernah menaikkan porsi secara drastis dalam 1 hari, karena bisa mengagetkan sistem pencernaan burung. Perhatikan juga kotorannya. Jika kotoran burung terlihat sangat besar dan lembek setelah porsi dinaikkan, itu adalah indikasi awal bahwa protein yang masuk tidak terserap dengan sempurna, dan hanya akan menjadi beban metabolisme. Porsi yang ideal adalah ketika burung rajin bunyi, lincah, dan kotorannya berukuran kecil serta kering, yang menandakan penyerapan nutrisi sangat maksimal. Banyak yang bertanya, "Bang, kenapa murai saya dikasih jangkrik 10/10, malah jadi galak dan sering nabrak jeruji?" Nah, ini adalah tanda burung kalian mengalami overbirahi atau over emosi. Jangkrik yang berlebihan memicu hormon testosteron pada burung jantan meningkat terlalu tinggi. Alih-alih berkicau dengan merdu, dia malah ingin bertarung secara fisik. Jika ini terjadi, kalian harus segera menurunkan porsi jangkrik secara perlahan. Misalnya, kurangi 2 ekor dari porsi biasanya. Keseimbangan antara energi untuk bunyi dan energi untuk emosi inilah yang paling sulit dicapai, namun sangat krusial. Jadi,
Jangan bangga dulu kalau burung kalian terlihat sangat galak, karena di lapangan lomba, burung yang terlalu galak justru sering kena diskualifikasi karena gaya mainnya yang tidak tertib. Selain jumlah, kualitas jangkrik juga sangat menentukan. Jangan asal kasih jangkrik yang baru dibeli dari pasar burung. Jangkrik di pasar seringkali hanya diberi makan koran atau kardus, yang artinya nutrisinya kosong. Sebelum diberikan ke murai batu, lakukanlah proses good loading atau memberikan nutrisi ke dalam perut jangkrik terlebih dahulu. Berikan jangkrik kalian makanan bergizi seperti wortel, bayam, atau potongan jagung manis selama 24 jam sebelum dikonsumsi burung. Dengan begitu, jangkrik bukan hanya sekadar daging, tapi juga menjadi kapsul vitamin alami yang akan membuat bulu murai kalian berkilau dan matanya terlihat tajam. Burung yang sehat dari dalam akan jauh lebih mudah untuk disetting porsinya daripada burung yang kekurangan nutrisi mikro. Lalu, bagaimana dengan burung yang sudah terlanjur kegemukan atau obesitas karena salah porsi di masa lalu? Cara mengetahuinya adalah dengan meniup bagian dadanya. Jika terlihat lapisan kuning di bawah kulit, itu adalah lemak. Solusinya, kita harus melakukan diet jangkrik yang ketat namun tidak menyiksa. Kurangi porsi jangkrik menjadi setengah dari biasanya, dan perbanyak porsi jemur di pagi hari. Tapi ingat, jangan langsung memutus asupan jangkrik secara ekstrim, karena burung bisa stres dan macet bunyi. Lakukan penurunan secara bertahap sambil diimbangi dengan latihan fisik di kandang umbaran. Latihan di kandang umbaran ini berfungsi membakar kelebihan kalori dari jangkrik tadi, sehingga otot dada burung menjadi kuat dan tidak berlemak lagi. Pemberian jangkrik juga harus disesuaikan dengan siklus hidup burung, terutama saat masa mabung atau molting. Saat mabung, murai batu membutuhkan protein yang jauh lebih tinggi daripada biasanya untuk memproduksi bulu-bulu baru yang berkualitas. Di fase ini, kalian tidak perlu takut burung menjadi gemuk, karena nutrisi jangkrik akan langsung dialokasikan untuk pembentukan keratin bulu. Kalian bisa menaikkan porsi jangkrik hingga 1,5 kali lipat dari porsi harian biasanya. Misalnya, jika biasanya 5/5, saat mabung bisa diberikan 8/8 atau bahkan 10/10. Pastikan juga jangkrik yang diberikan adalah jangkrik yang masih muda, karena tekstur kulitnya lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh burung yang sedang dalam kondisi drop saat mabung. Nah, sebelum kita lanjut ke teknik pemberian jangkrik saat menjelang lomba, agar burung bisa tampil maksimal di lapangan, ada info penting nih buat kalian semua. Banyak yang bertanya di kolom komentar, apa sih rahasia pendukung selain pakan alami jangkrik agar burung tetap stabil performanya? Bagi kalian yang bingung memilih produk fur berkualitas atau vitamin tambahan biar burung cepat gacor dan memiliki jiwa fighter yang kuat, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Produk yang kami rekomendasikan sudah melalui kurasi dan banyak dibuktikan oleh para kicau mania lainnya untuk menjaga kesehatan dan performa burung kesayangan kalian di rumah maupun di lapangan gantangan. Sekarang kita bahas soal waktu pemberian. Waktu terbaik memberikan jangkrik adalah pagi hari setelah burung diangin-anginkan dan sore hari sebelum burung dikerodong untuk istirahat. Mengapa? Karena pada pagi hari, metabolisme burung mulai meningkat dan dia butuh energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Sedangkan pada sore hari, jangkrik berfungsi sebagai cadangan energi agar burung tidak kedinginan di malam hari. Hindari memberikan jangkrik di malam hari secara berlebihan. Karena saat malam, burung cenderung diam dan tidak banyak bergerak, sehingga kalori dari jangkrik tersebut tidak akan terbakar dan justru akan berubah menjadi lemak. Konsistensi waktu ini sangat penting untuk membentuk jam biologis burung agar dia tahu kapan waktunya harus tampil prima. Satu hal yang sering dilupakan adalah cara kita menyajikan jangkrik tersebut. Saya sangat menyarankan untuk membuang bagian kaki belakang jangkrik yang berduri sebelum diberikan ke murai batu. Mengapa? Kaki belakang yang tajam ini bisa melukai tenggorokan atau tembolok burung, terutama pada burung yang makannya sangat rakus. Luka kecil di tenggorokan bisa menyebabkan infeksi atau radang, yang pada akhirnya membuat burung malas berkicau karena merasa sakit saat mengeluarkan suara. Selain itu, pastikan jangkrik dalam keadaan hidup dan segar. Jangan berikan jangkrik yang sudah mati atau berbau, karena bisa mengandung bakteri jahat yang akan mengganggu sistem pencernaan burung kesayangan kalian. Kita juga perlu membahas soal jangkrik alam versus jangkrik ternak atau genggong. Secara umum, jangkrik alam memiliki kandungan protein yang sedikit lebih tinggi dan kulit yang lebih tipis, sehingga sangat bagus untuk meningkatkan stamina. Namun, jangkrik ternak biasanya lebih mudah didapat dan ukurannya lebih seragam. Jika kalian ingin menggunakan jangkrik alam sebagai porsi harian,
Kalian mungkin bisa memberikan jumlah yang sedikit lebih sedikit dibandingkan jika menggunakan jangkrik ternak. Rahasianya adalah konsistensi merek atau jenis jangkrik yang kalian gunakan. Jika sering berganti-ganti jenis jangkrik, sistem pencernaan burung bisa terganggu dan mengakibatkan kotoran menjadi tidak stabil atau burung menjadi kurang nafsu makan. Lalu, bagaimana settingan jangkrik untuk persiapan lomba? Biasanya, 3 hari sebelum lomba atau H3, kita mulai melakukan loading nutrisi. Porsi jangkrik dinaikkan secara bertahap untuk menumpuk cadangan energi. Misalnya, jika harian 5/5, di H3 naik jadi 7/7, H2 jadi 10/10, dan H1 bisa mencapai 15/15, tergantung kekuatan metabolisme burung. Tujuannya agar saat hari H di lapangan, burung punya tenaga ekstra untuk mengeluarkan durasi kicauan yang panjang. Namun sekali lagi, ini harus disesuaikan dengan karakter burung. Ada burung yang justru over kalau dikasih terlalu banyak, ada yang malah makin edan mainnya. Kunci utamanya adalah mencatat setiap perubahan porsi dan hasil yang didapat di lapangan sebagai bahan evaluasi. Perlu diperhatikan juga kondisi cuaca. Di musim hujan yang dingin, murai batu membutuhkan kalori lebih banyak hanya untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Jadi, jangan heran kalau di musim hujan burung terlihat lebih lapar. Kalian boleh menambahkan 1 atau 2 ekor jangkrik dari porsi harian biasanya agar burung tidak kedinginan dan jatuh sakit. Sebaliknya, saat cuaca panas yang ekstrim, pemberian jangkrik yang terlalu banyak bisa membuat suhu tubuh burung terlalu panas atau overheat. Di saat panas, imbangi dengan pemberian buah atau sayuran melalui gut loading jangkrik tadi untuk memberikan efek sejuk dari dalam tubuh si burung agar dia tidak mudah lelah atau mengalami dehidrasi. Ada fenomena unik di mana burung murai batu hanya mau makan jangkrik dari tangan pemiliknya. Meskipun ini terlihat keren dan menunjukkan burung itu jinak, namun dari sisi fungsional, ini bisa merepotkan jika kalian harus bepergian. Selain itu, burung yang terlalu jinak karena sering disuapi tangan, kadang kehilangan insting fighternya karena terlalu manja pada manusia. Saya lebih menyarankan jangkrik diletakkan di dalam wadah pakan di dalam sangkar. Biarkan dia berburu dan mengejar jangkrik tersebut di dalam wadah. Aktivitas kecil ini setidaknya memberikan sedikit gerak fisik bagi burung, daripada hanya menunggu disuapi. Kemandirian burung dalam makan juga mencerminkan mentalitasnya yang stabil. Satu tips tambahan yang jarang dibagikan adalah soal jangkrik putih. Jangkrik putih adalah jangkrik yang baru saja berganti kulit. Jangkrik ini teksturnya sangat lunak dan sangat kaya akan protein yang mudah diserap. Jika kalian menemukan jangkrik putih di antara stok jangkrik kalian, berikanlah segera pada murai batu yang sedang dalam kondisi kurang fit atau burung yang sedang kita genjot staminanya. Ini adalah superfood bagi murai batu. Burung biasanya sangat lahap memakan jangkrik putih ini, dan efeknya terhadap kilau bulu serta kejernihan suara sangatlah terasa jika diberikan secara rutin meskipun jumlahnya terbatas. Kesimpulannya, tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua murai batu. Angka 5/5, 7/7, atau 10/10 hanyalah angka awal. Angka yang sebenarnya ada pada pengamatan kalian sendiri. Lihat kelincahannya, dengarkan volume suaranya, dan pantau kondisi fisiknya agar tidak kegemukan. Ingat, murai batu yang juara bukan yang paling kenyang makan jangkrik, tapi yang paling pas asupan nutrisinya, sehingga energinya bisa disalurkan menjadi kicauan yang merdu dan gaya tarung yang mempesona. Jangan malas untuk mencatat di buku harian burung kalian, karena data adalah sahabat terbaik seorang kicau mania profesional untuk mencapai kesuksesan di atas gantangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bisa membantu kalian dalam merawat murai batu kesayangan agar semakin gacor dan membanggakan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips rahasia lainnya seputar dunia burung. Bagikan juga video ini ke komunitas kicau mania kalian agar kita semua bisa belajar bareng. Kalau ada pertanyaan atau kalian punya pengalaman unik soal settingan jangkrik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam cinta kicau mania.